Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanius Nurahmatika, NIM 33010180142 dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang hadis anjuran menikah dan larangan membujang. Berikut penjelasannya. Nah, pernikahan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu penanda dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi. Hukumnya bisa jadi wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram sesuai dengan kondisinya. Nah, hadis tentang anjuran menikah ialah Hadasana Abu Bakri bin Abi Syaibata wa Abu Quraib bin qala hadasana Abu Muawiyata an A'masa an Umarata bin Umairin an Abdirrahmani bin Yazid an Abdillahi qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatawajj fa innahu aghadu lil bashari lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisiyami fa innahu lahu wijan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Su'aibah dan Abu Quraib, keduanya berdua telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah al-Mashi dari Umar bin Umair bin Abdurrahman bin Zaid dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu meredakan gejolak hasrat seksual. Nah, sanadnya ialah sanad itu adalah mata rantai dari hadis tersebut. Nah, dapat diketahui bahwa sanad dari hadis tersebut adalah yaitu Abu Bakar, Abu Quraib, Abu Muawiyah, Abu A'mash, Umarata bin Umair, Abdurrahman bin Zaid, Abdullah, baru ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah saya memaparkan sanadnya tadi, dapat dipahami bahwa dari sanad sekarang lanjut ke matan. Matan itu arti atau isi atau kandungan dari hadis tersebut. Nah, di dalam hadis tersebut dapat kata sabab yang artinya pemuda dan merupakan mufrad, jadi pemuda, anak pemuda. Jika jamak berarti artinya para pemuda. Di samping kata sabab ada kata manis tato'a, artinya siapa yang mampu. Terus ada kata ba'ah artinya tempat tinggal. Terus fal yatawajj artinya perintah dari melakukan pernikahan itu sendiri. Nah, setelah kita tahu sanadnya tadi atau mata rantai dari hadis tersebut, sekarang adalah matan. Matan itu isi atau kandungan dari hadis tersebut. Nah, di hadis tersebut terdapat kata sabab. Sabab itu artinya pemuda. Ada kata man itu barang siapa. Terus ada kata manis tato'a yang berarti sanggup atau mampu. Terus ada kata al-ba'ah artinya tempat tinggal. Ada kata falyatawajj yang artinya perintah melakukan pernikahan. Ada juga aghadu lil bashri yang artinya menundukkan kepandangan. Ada kata bisaumi artinya dengan berpuasa. Ada kata wijaun yang artinya memukul di mana saja dengan pisau. Nah, setelah tahu sanad, matan, sekarang fikih hadisnya. Nah, kemampuan al-ba'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini mencakup kemampuan jasmani dan rohani. Kebudayaan dijadikan olah ukur di mana ketika para pemuda telah mampu dalam keduanya, maka dianjurkan segera menikah. Nah, setelah menganalisis hadis tersebut, ada hadis lain, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 4675. Nah,
Setelah kita tahu tentang hadis anjuran menikah, sanadnya, matan, serta fikih hadisnya, selanjutnya ialah hadis tentang larangan membujang. Hadis tentang larangan membujang ialah wa hadatsani Abu Imran an Muhammad bin Ja'far bin Ziyad. Hadatsana Ibrahim bin Sa'din an Ibnu Shihab Zuhri an Sa'ib bin Musayyab qala sami'tu Sa'dan yaqulu rudda ala Utsman bin Mad'unin tabat ulu walau udina lahu ahtaswaina, dan telah menceritakan kepadaku Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Sa'ad bin Al-Musayyab, ia berkata, saya mendengar Sa'ad berkata, Utsman bin Mas'un pernah dilarang membujang untuk selamanya karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Mandaikan beliau Rasulullah SAW mengizinkannya, maka kami sudah mengibiri diri kami sendiri. Nah, dari situ jelas bahwa sanadnya ialah Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad, Ibrahim bin Sa'id, Abu Syihab Zuhri, Sa'id bin Musayyab, Sa'dan, lalu ke Rasulullah SAW. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit tentang hadis anjuran menikah dan larangan membujang, dapat disimpulkan bahwa nikah menjadi suatu hal yang lumrah dalam suatu wilayah untuk mengikat dua individu menjadi satu hubungan. Dalam Islam, selain sunnah Rasulullah SAW, nikah juga memiliki beberapa ketetapan hukum, tergantung kondisi pelakunya. Bisa menjadi makruh, mubah, sunnah, wajib maupun haram. Hadis terkait tentang perintah menikah dan larangan membujang jelas nikah merupakan suatu sunatullah dan juga sunnah Rasulullah kepada orang yang telah mencapai kemampuan secara jasmani dan rohani untuk menikah. Namun apabila seorang itu belum mempunyai kemampuan atau belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa. Maka ia dapat menjaga dirinya atau menahan gejolak hawa nafsunya. Berlebihan dalam apapun memang tidak baik, begitu pula berlebihan dalam ibadah. Apalagi mengkebiri dirinya sendiri agar tidak terganggu masalah duniawi. Yang seperti itu, sebagaimana dalam hadis Rasul di atas, bukanlah orang-orang yang masuk dalam kalangan Rasulullah SAW. Sekian penjelasan atau sedikit uraian tentang hadis anjuran menikah dan larangan membujang dari saya. Nah, di atas merupakan penjelasan sedikit uraian dari saya tentang hadis anjuran menikah dan larangan membujang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.